Shalom adik-adik, apa kabar? Harapannya adik-adik tetap dalam kondisi yang sehat, kuat, dan bersemangat. Pada pagi hari ini kakak yang akan memimpin ibadah sekolah minggu. Adik-adik, sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Kakak yang pimpin, adik-adik lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami sangat bersyukur buat pagi yang indah ini. Tuhan, berkatilah ibadah sekolah minggu kami dari awal permulaan sampai pada akhirnya. Biarlah ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kakak menceritakan firman Tuhan, mari kita sama-sama terlebih dahulu memuji Tuhan dengan pujian yang berjudul Sakeus. Adik-adik semua pasti sudah hafal. Mari kita memuji. Saya meminta adik-adik semua untuk bangkit berdiri, bertepuk tangan memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Check this out. Oh Zakheus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, "Hai Zakheus, turunlah. aku menumpang di rumahmu. Oh Zakheus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, Hai Zakheus, turunlah. aku menumpang di rumahmu. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kakak akan menyampaikan firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kakak pimpin dalam doa. Segala pujian, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Kami akan sama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menuntun kami, memberikan kami hikmat, dan biarlah firman yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, pada hari ini, pada saat ini, kakak akan menyampaikan firman Tuhan tentang seseorang yang memanjat pohon ara. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa dia? Ya betul, Zakheus. Jadi pada kesempatan ini kakak akan menyampaikan tentang Zakheus. Adik-adik, mari kita sama-sama buka di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-1 sampai yang ke-10. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-10. Kakak bacakan. Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada suatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya,
Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke adik-adik. Adik-adik, Sakeus adalah kepala pemungut cukai. Ada yang tahu pemungut cukai itu apa? Ada yang tahu? Ya, pemungut cukai merupakan pekerjaan pada waktu itu. Pada waktu itu, pekerjaan pemungut cukai merupakan pekerjaan yang sangat hina. Sangat banyak orang yang tidak menyukainya. Banyak yang membencinya. Kenapa pemungut cukai dibenci? Kenapa pemungut cukai dianggap hina pada waktu itu? Karena pada waktu itu, pekerjaan pemungut cukai merupakan pekerjaan yang bekerja kepada bangsa Romawi. Dan bangsa Romawi merupakan bangsa yang menjajah bangsa Yahudi pada waktu itu. Sehingga orang yang bekerja sebagai pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat. Oleh sebab itu, bangsa Yahudi tidak senang dengan para pemungut cukai, termasuk Sakeus. Karena Sakeus merupakan kepala pemungut cukai. Jadi, Sakeus pada waktu itu termasuk orang yang tertolak, orang yang terkucilkan, orang yang banyak sekali tidak disenangi. Karena dia kepala pemungut cukai. Dan pada waktu itu, seperti yang kita baca, Tuhan Yesus masuk ke mana? Kemana? Ke Yeriko. Ya betul. Yeriko merupakan tempat di mana Sakeus berada. Pada waktu Sakeus mendengar bahwa Tuhan Yesus masuk ke Yeriko di mana dia berada, dia dengan bersemangat mau melihat seperti apa itu Tuhan Yesus. Dia bersemangat. Dia memiliki kerinduan yang sangat besar untuk melihat Tuhan Yesus. Tapi karena badannya kenapa? Ya, karena badannya pendek. Sangat sulit untuk melihat Tuhan Yesus karena pada waktu itu banyak sekali orang yang ingin melihat Tuhan Yesus. Banyak sekali. Jadi Tuhan Yesus, jadi Sakeus memanjat pohon ara. Bertujuan untuk apa dia memanjat pohon ara, adik-adik? Yaitu untuk melihat Tuhan Yesus. Dia memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus. Kemudian setelah Tuhan Yesus lewat dan dia melihat ke atas ada Sakeus, dia mengatakan, "Sakeus, turun. Pada hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Mendengar itu, Sakeus sangat bersuka cita. Dia menyambut Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam rumahnya menumpang. Tetapi adik-adik, karena pada waktu itu Tuhan Yesus menumpang di rumah Sakeus, banyak orang yang tidak senang. Banyak orang yang merasa tidak senang. Mengapa? Karena Tuhan Yesus menumpang di rumah Sakeus yang adalah kepala pemungut cukai yang tidak disenangi orang. Jadi orang-orang tidak senang Tuhan Yesus menumpang di rumah Sakeus pada waktu itu. Tetapi Sakeus kemudian berdiri, kemudian dia berjanji untuk mengembalikan semua barang rampasan yang sudah dia rampas kepada orang-orang pada waktu itu berlipat-lipat. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, di sini terjadi di rumah ini terjadi keselamatan karena Sakeus juga anak Abraham dan Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan. Jadi adik-adik, dari kisah ini kita belajar bahwa kita memiliki Tuhan yang sangat luar biasa, memiliki kasih yang luar biasa. Sekalipun pada waktu itu banyak orang yang menolak Sakeus, tetapi Tuhan Yesus tidak menolak Sakeus. Tuhan Yesus mengasihi Sakeus dan Sakeus pun dipulihkan. Dan terjadi keselamatan di rumah Sakeus. Demikian juga kita adik-adik, mari kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan melihat karena dia kaya, jangan melihat karena dia ganteng, jangan melihat karena dia memiliki latar belakang yang baik. Apapun latar belakangnya, apapun yang ada pada orang itu, mari kita kasihi.
sama seperti Tuhan Yesus yang begitu mengasihi. Mengasihi kakak, mengasihi adik-adik, dan mengasihi semua orang. Kita juga harus mengasihi. Kemudian dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan mau kita menjadi murid-muridnya. Seperti Sakeus kemudian menjadi murid Tuhan Yesus. Demikian juga kita. Mari kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia. Menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang menyenangkan hatinya. Rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin beribadah, rajin menolong, mengasihi, mengikuti perintah-perintah Tuhan Yesus. Dan kiranya nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan melalui hidup kakak dan melalui hidup adik-adik semua. Mari adik-adik, kita menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Mari adik-adik, kita mengasihi. Oke adik-adik, menjadi murid Tuhan Yesus yang setia, mengasihi. Demikian yang dapat kakak sampaikan kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Ingat pesan kakak, mengasihi dan menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Oke adik-adik, mari kita berdoa untuk mengakhiri semua rangkaian ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami sangat berterima kasih buat firman-Mu. Berkatilah kami, berkatilah adik-adik yang ada di rumah. Biarlah mereka Engkau bentuk menjadi anak-anak yang menjadi murid Tuhan yang setia, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan, pakailah mereka untuk kemuliaan-Mu. Berkati dalam sekolah mereka, dalam proses belajar mereka, sekalipun online, kiranya Tuhan yang memberikan mereka semangat dan memberkati juga orang tua dari adik-adik yang ada di rumah, kakek nenek, kakak adik mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, demikian semua rangkaian ibadah kita. Dan adik-adik, sebelum kakak tutup, adik-adik jangan lupa ada ayat hafalan yang harus dihafal dan kakak tunggu. Terdapat di mana? Terdapat di Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Ayat yang ke-14 dimulai dari kata biarkan anak-anak itu datang kepadaku, sampai ayat yang ke-15. Jangan lupa kakak tunggu di laporan adik-adik semua, ayat hafalan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, dadah.